Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 11 Oktober 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan pagi hari ini yaitu Spirit of Excellence atau melakukan yang terbaik. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat ke-6. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang prajurit, olahragawan, dan petani. Di dalam ayat ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya sendiri, supaya berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, olahragawan itu akan mengikuti aturan pertandingan untuk memperoleh mahkota. Di dalam ayat ke-6 dikatakan, seorang petani bekerja keras untuk menikmati hasilnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, bahwa tatkala kami hidup di dalam dunia ini, kami dipanggil untuk mengerjakan segala sesuatu yang terbaik. Kami tidak hanya memiliki sebuah kebiasaan meminta yang terbaik dari Tuhan, namun kami juga memiliki spirit of excellence, memberikan yang terbaik untuk kehidupan keluarga kami, kehidupan di dalam dunia ini bagi kemuliaan Allah, dan tentunya pada akhirnya untuk Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Spirit of Excellence. Sebuah roh, sebuah jiwa yang berangkat daripada hati yang terdalam, yang sudah diterangi oleh firman Allah, sehingga di dalam kehidupan kita ini, kita harus melakukan yang terbaik di dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak setia di dalam perkara kecil, dia tidak bisa mengerjakan perkara besar. Sehingga Tuhan berkata, orang yang setia dalam perkara kecil, baru kemudian Tuhan berikan perkara-perkara besar. Dalam kehidupan ini, di dalam menata kehidupan kita, untuk bisa meningkat, selalu ada anak tangga yang harus kita lewati untuk menuju anak tangga yang tertinggi dan pencapaian yang kita harapkan. Peran kita sebagai orang percaya, itu harus selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan, apapun kondisi dan peran saudara. Saudara sebagai anak biasanya dituntut oleh orang tua itu untuk memberikan yang terbaik. Demikian juga orang tua harus bagaimana menjadi orang tua yang bisa memberikan yang terbaik. Menjadi suami yang bisa memberikan yang terbaik. Menjadi istri yang bisa memberikan yang terbaik. Menjadi mertua yang bisa memberikan yang terbaik. Menjadi mantu, menjadi majikan. Menjadi pegawai. Menjadi anggota masyarakat. Menjadi seorang pelayan-pelayan Allah. Dan di dalam profesi saudara masing-masing sebagai pedagang juga harus memberikan yang terbaik. Sebagai pembeli juga harus memberikan yang terbaik. Anda sudah membeli harus membayar. Kalau Anda berhutang jangan lupa untuk melunasi hutang Anda. Bayangan daripada memberikan yang terbaik di dalam kebenaran firman Allah itu digambarkan di dalam 3 peran, yaitu prajurit. Prajurit yang dikatakan yang berkenan kepada komandannya, dia tidak akan memusingkan dirinya sendiri. Kehidupan memberikan yang terbaik, spirit of excellence, adalah dimulai daripada satu sikap hati, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Waktu kita belajar daripada prajurit. Prajurit tatkala mementingkan diri sendiri, kalau itu peperangan, tidak ada yang mau di paling depan. Karena paling depan itu resiko meninggalnya itu paling dahulu. Namun prajurit yang terbaik dia akan taat kepada komandannya. Tujuan utama adalah bagaimana memenangkan peperangan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini adalah peperangan. Tatkala Anda menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, Anda tidak pernah akan memenangkan peperangan dalam kehidupan ini. Bagian yang kedua dikatakan, olahragawan itu akan mengikuti aturan pertandingan untuk memperoleh mahkota. Bukankah kehidupan ini juga memiliki aturan-aturan di dalam mencapai sebuah tujuan? Aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, aturan-aturan yang ada di dalam dunia pendidikan, aturan-aturan yang ada di dalam rumah tangga, aturan-aturan yang ada bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Aturan-aturan bagaimana dunia ini menjadi lebih baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita ditakutkan oleh demo-demo buruh yang terjadi berkenaan dengan Omnibus Law. Sebuah perjuangan untuk memperjuangkan diri sendiri.
Sehingga buruh berjuang untuk dirinya sendiri. Namun buruh tidak boleh berhenti hanya memperjuangkan dirinya sendiri. Buruh pun juga harus memikirkan bagaimana perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik yang ada pun bisa maju. Tatkala kepentingan itu dipikirkan bersama, maka akan ada kemajuan. Bayangkan kalau demo itu kemudian diikuti juga, demo buruh diikuti juga oleh demo-demo oleh perusahaan, oleh pabrik-pabrik. Pabrik itu kalau demo caranya mudah sekali. Tutup semua pabrik yang ada. Akhirnya yang terjadi pengangguran di mana-mana. Pengusaha juga tidak boleh memikirkan diri sendiri. Tatkala ada untung besar, ingatlah bahwa keuntunganmu juga itu ditunjang, didukung oleh para buruh. Buruh juga jangan hanya berpikir buat diri sendiri. Bagaimana engkau bisa memberikan sumbangsi kepada perusahaan sehingga ada hubungan timbal balik. Di dalam mencapai sebuah spirit of excellence, memberikan yang terbaik, itu berlaku kepada setiap orang. Pada bagian firman Tuhan yang berikut dikatakan, seorang petani yang bekerja keras akan menikmati hasilnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana memberikan yang terbaik? Maka kalimat yang paling tepat untuk memberikan yang terbaik, baik untuk kehidupan di dalam dunia ini, untuk saling menguntungkan satu dengan yang lain. Maka kalimat yang berikut adalah, dahulukan kewajiban sebelum engkau menuntut hakmu. Saya garis bawahi dan ulangi kata-kata ini. Dahulukan kewajibanmu sebelum menuntut hakmu. Namun orang yang mementingkan diri sendiri, dia akan mendahulukan haknya, menuntut haknya, daripada kemudian dia melakukan kewajibannya. Bisa dibayangkan sahabat seperjalanan di dalam dunia ini. Tak kala semua orang itu menuntut haknya lebih tinggi daripada melakukan kewajibannya, maka yang terjadi akan ada kekacauan, akan ada pertengkaran, akan ada keributan, akan ada kerusuhan. Manusia itu terlahir sudah terlatih bagaimana mementingkan diri sendiri. Spirit of excellence atau melakukan yang terbaik itu dimulai dari sebuah kesadaran Anda melakukan kewajibanmu, baru kemudian menuntut hakmu. Ada sebuah pemikiran sebagai seorang hamba Tuhan. Ya buat saya sih, entah pemikiran ini menurut saudara setuju atau tidak. Kalau saya punya perusahaan, maka gaji itu, upah itu saya akan berikan di awal bulan, bukan di akhir bulan. Karena kenapa? Itu prinsip. Memberikan haknya terlebih dahulu kepada upah buruh, itu adalah kewajiban yang kita lakukan. Entah saudara boleh setuju atau tidak. Nah, setiap sama juga dengan pegawai atau buruh, atau apapun peran saudara, sebagai istri, sebagai suami, apapun saudara, sebagai pelajar. Dahulukan dulu kewajiban yang harus kita kerjakan. Maka itu disebut dengan spirit of excellence. Memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini pada dasarnya itu menguntungkan dirimu sendiri. Catatan-catatan saudara, kalau Anda terbiasa memberikan yang terbaik, menguntungkan diri sendiri, maka Anda menjadi orang yang punya keterampilan jauh lebih tinggi dari orang lain. Maka Anda menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Kalau sifat dasar daripada karakter spirit of excellence itu dimiliki oleh kita, saudara kemanapun dibutuhkan. Tapi kalau Anda menjadi pribadi yang menuntut hakmu melebihi daripada kewajiban, Anda akan dihindari di dalam dunia ini. Anda tidak akan dipakai oleh apapun. Pada dasarnya, melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, spirit of excellence adalah yang terutama juga adalah untuk kepentingan dirimu. Dan pada akhirnya, Tuhan dimuliakan lewat kehidupanmu. Berikan yang terbaik, apapun peran saudara, apapun fungsimu, apapun posisimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kebenaran firman Allah dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai ke 6 memberikan kepada kami sebuah pengajaran bahwa kehidupan ini harus dimulai daripada spirit of excellence. Melakukan yang terbaik, mendahulukan kewajiban dan tugas kami sebelum kami menuntut hak kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang menghadapi rintangan, kesulitan, dan masalah, Tuhan bukakan jalan. Bagi kami yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan memenuhinya, Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu, rencana, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia ini. Biarlah setiap unsur bangsa yang ada, baik masyarakat, baik pemerintah, semua mendahulukan dulu
kewajiban sebelum menuntut haknya, maka bangsa kami dan juga dunia ini akan menjadi dunia yang penuh dengan keindahan. Karena didiami oleh pribadi-pribadi yang memiliki karakter memberikan yang terbaik, spirit of excellence. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday, selamat beribadah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya doakan Anda dengan keluarga tetap sehat, diberkati, rukun selalu. Shalom.